Terima kasih kembali Pak Ketua Komisi 3 yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab. Saya kira dari semua atensi dan perhatian dari para senior kami, para anggota Komisi 3 terhadap proses yang dilakukan untuk kasus ataupun kode etik dari Ibda Rudi Soek itu banyak menjadi harapan-harapan kepada kami. Yang pertama, saya menjawab secara umum aja Pak, saya nggak menjawab semua 14 penanya ini. Yang umum saja Pak. Ya, yang pertama untuk Ibda Rudi Soek, ada satu anak kecil bilang kepada gurunya, Pak Guru, ini anak ayam yang di tangan saya ini hidup atau mati? Nanti kalau gurunya bilang mati, maka dibuka begini, hidup ternyata. Tapi kalau gurunya bilang itu hidup, dimatikan sama dia. Nah, saya akan bacakan kepada Ibda Rudi Soek. Saya tidak tahu Anda siapa, bertugas apa. Saya selaku Kapolda Anda, yang saya tahu adalah Anda melakukan hal-hal yang salah. Hal-hal yang baik saya belum tahu. Tapi dalam hal ini yang masuk ke meja saya, bahwa Anda melakukan sesuatu hal yang dipersalahkan oleh Propam. Kemudian lanjut kepada sidang kode etik karena menurut PP nomor 1, PP nomor 2 tahun 2003, kalau lebih dari minimal 3 pelanggaran disiplin bisa di sidang kode etik untuk PTDH. Dan ini sudah sampai di meja saya, Anda sudah dijatuhkan hukuman untuk PTDH, dan sekarang tergantung kepada saya untuk memilih hakim-hakim yang akan memutuskan sidang banding. Memilih sidang banding, komisinya akan saya pilih siapa yang kira-kira tepat. Dan setelah itu mereka punya waktu lagi 30 hari untuk mempelajari memori banding Anda. Dari semua pelajaran yang diberikan ataupun informasi yang diberikan kepada saya, bahwa sebanyak persoalan yang dituduhkan kepada Anda, satu pun belum pernah ada dilakukan tindakan hukum kepada Anda. Belum pernah melakukan penerimaan terhadap tindakan hukum. Silakan, seperti yang saya katakan tadi itu, kalau Anda mau lanjut atau tidak di anggota kepolisian ini, itu tergantung kepada Anda. Ya, saya sampaikan kepada nanti hakim sidang, silakan pertimbangkan dengan baik. Itu satu. Yang kedua, ada apa Pak Beni? Pak, mohon berkenan interupsi. Interupsi terkait yang disampaikan. Yang disampaikan. Ya, silakan. Maaf Pak ya. Saya punya usulan, kalau berkenan, jangan ada penjelasan, jangan ada kontra narasi lagi, kontra argumentasi lagi. Supaya saya rasa tadi tugas kita ini yang kita minta beliau memberikan penjelasan. Kita bisa mengerti. Ya, kemudian dari pihak Rudi Soek juga tadi sudah begitu. Jadi supaya nanti jangan ada bantah-membantah. Yang penting bagi kita sudah paham, lalu kita proses sesuai dengan aturan saja. Itu selesai Pak Ketua. Oh, ya, baik. Mungkin maksudnya closing statement saja Pak. Closing statement secara umum saja ini Pak. Kami menyampaikan konsistensi. Jadi kami akan menyidangkan ulang dengan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap isu BBM sama isu TPPO, itu bagi saya selaku Kapolda, silakan Ibda Rudi Soek atau siapa saja yang ada di ruangan ini menyampaikan kepada kami kalau ada isu tentang pemain TPPO, pemain BBM, silakan datang ke saya atau saya akan datangi siapa orangnya, akan kita selesaikan. Karena sekarang ini memang saya sedang membentuk juga gugus tugas bersama-sama dengan PJ Gubernur untuk bisa kami berkontribusi menyelesaikan kasus yang besar ini, khususnya TPPO. Dan ini bukan kasus yang seperti yang kita akan terjadi sekarang, karena ini sudah terjadi sebelum Republik Indonesia ini ada.
orang NTT sudah ada di Malaysia semenjak tahun 1937. Indonesia belum ada. Jadi kami menyelesaikan ini mulai dari akar rumput. Jangan sampai nanti justru sebaliknya yang kami temukan adalah data yang sebaliknya gitu. Jangan sampai kaget gitu. Jadi ini siapa saja yang mempunyai informasi ataupun cerita-cerita ataupun bahan-bahan, baik itu pemain TPPO maupun pemain BBM, saya akan datang untuk menjemput bola, kita selesaikan. Dan saya akan bertekad, karena memang saya ditugaskan Kapolri di NTT, salah satu tugasnya adalah untuk TPPO dan BBM itu. Oke, cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.